Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku bakalan ngejelasin atau mempresentasikan tentang sejarah komputer. Jadi sejarah komputer itu apa sih? Kemudian di dalam sejarah komputer itu terdapat berapa generasi? Atau sekarang itu kita udah termasuk ke generasi keberapa ya? Di mata kuliah sistem operasi ini dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMKOM. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Erina Putri Awita dengan NIM 2205121442. Saya berasal dari program studi S1 Sistem Informasi kelas B. Nah, pembahasan atau materi yang akan saya jelaskan meliputi yang pertama sejarah komputer, kemudian fungsi komputer, lalu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat hingga generasi kelima. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang kesimpulan dari apa yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung aja kita masuk ke poin pertama yaitu sejarah komputer. Jadi, komputer itu telah mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun. Saat pertama kali muncul, komputer itu benar-benar seperti mesin penghitung. Jadi fungsinya memang sangat sederhana, tidak kompleks seperti komputer sekarang. Hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Jadi bisa dibayangin ya, gimana komputer generasi pertama ini ada. Kalau kalian bertanya-tanya, siapa orang yang ada di sebelah kiri? Nah, beliau adalah Bapak Charles Babbage, yaitu penemu komputer yang dikenal sebagai Bapak Komputer. Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang disebut komputer. Beliau lahir di Inggris, tepatnya di Jalan Crosby Road nomor 44, Walworth Road, London pada tanggal 26 Desember 1791. Dan beliau wafat di tanggal 18 Oktober 1871 pada usia 79 tahun. Kita masuk ke dalam poin kedua yaitu fungsi komputer. Kalau kalian tahu komputer itu dalam kehidupan sehari-hari, fungsinya untuk apa, pasti kalian juga tahu lah definisi komputer itu apa. Jadi, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia, biasanya terdiri dari unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, dan unit pengontrolan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, fungsi komputer ini memang sudah sangat ada di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi ini ada beberapa fungsi komputer. Yang pertama adalah sebagai alat yang akan mempermudah kerja perkembangan komputer. Pada saat bekerja maupun belajar, kita selalu mempergunakan komputer. Dan komputer ini memang sangat pesat perkembangannya seiring berjalannya waktu. Yang kedua, ada sebagai sarana informasi. Yang ketiga, sebagai sarana kontrol. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Ini bisa antara kita sebagai mahasiswa komunikasi terhadap kepada dosen, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa, ataupun dengan keluarga, sahabat, atau orang terdekat kita. Yang kelima adalah sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan itu gimana sih? Misal kita nge-game, itu juga udah termasuk sebagai sarana hiburan. Kemudian kita di drakor atau kita nonton film pakai perkembangan komputer yang ada itu juga termasuk salah satu fungsi komputer sebagai sarana hiburan. Kita masuk poin ketiga yaitu langsung aja ke generasi pertama yaitu 1945 sampai 1955. Nah, ini adalah komputer generasi pertama. Bisa dilihat gambar ini. Jadi ini adalah komputer generasi pertama. Memang mempunyai ukuran yang sangat besar dan tidak sesimpel sekarang gitu. Jadi awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Jadi komputer generasi pertama ini mempunyai berat mencapai 30 ton pada bagian mesinnya.
bisa dibayangin ya seberat apa dulu komputer pada generasi pertama dan seriuah apa cara mengetik atau membuat mengontrol komputer generasi pertama ini. Jadi komputer generasi pertama ini punya ukuran yang sangat besar dan tabung vakum dalam jumlah besar. Dia juga membutuhkan daya yang sangat besar, tidak seperti komputer generasi sekarang mungkin yang mempunyai daya yang tidak sebesar pada generasi pertama. Dan kecepatannya pun juga masih terbatas atau bisa dibilang lambat. Dan di komputer generasi pertama ini sulit untuk diprogram. Next, kita lanjut ke generasi kedua, tahun 1955 sampai 1965. Ini adalah komputer generasi kedua. Bisa dilihat ada perbedaan yang sangat drastis, bahwa pada komputer generasi pertama mempunyai ukuran yang sangat besar, sedangkan di komputer generasi kedua ini sudah mulai ada perkembangan, yaitu ukurannya yang berubah menjadi lebih kecil. Di komputer generasi kedua ini, batch processing system, yaitu job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Karakteristiknya apa aja nih di komputer generasi kedua? Yaitu yang pertama, di komputer generasi kedua ini sudah memanfaatkan teknologi transistor, berbeda dengan komputer generasi pertama tadi. Kemudian ukurannya tadi komputer generasi kedua ini lebih kecil, dayanya pun juga lebih hemat, bekerja lebih cepat dan lebih andal, dan menggunakan bahasa assembly. Di komputer generasi kedua ini juga sudah melakukan dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Kalau di generasi pertama nggak ada bahasa pemrograman, di generasi kedua ini sudah ada. Poin ketiga yaitu generasi ketiga 1965 sampai 1980. Ini adalah gambar komputer generasi ketiga. Jadi komputer di generasi ketiga ini sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IV atau integrated circuits sehingga hemat penggunaan listrik. Jadi proses operasinya itu juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Di komputer generasi ketiga ini sudah memiliki sifat random access berbeda dengan di komputer generasi pertama dan yang kedua tadi. Komputer generasi ketiga ini juga sudah mulai melayani banyak user interaktif sekaligus atau bisa dibilang multi-user. Jadi multi-programming atau multitasking. Menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Di komputer generasi ketiga ini juga time sharing atau memberi layanan secara cepat dan bergantian. Sehingga memakai itu seakan-akan dilayani terus-menerus. Padahal aslinya tuh ya digilir satuan waktu secara singkat gitu. Di generasi ketiga ini kayaknya kita udah mulai mengenal ya, tidak awam seperti di generasi pertama dan kedua tadi, karena di generasi ketiga ini sudah terlihat mulai ada perkembangan yang signifikan seperti generasi sekarang. Di generasi keempat, tahun 1980 hingga 1999. Nah, ini lebih kompleks lagi nih generasi keempat. Jadi tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing dan time sharing dan real time. Nah, ini mungkin kayak ada di warnet-warnet yang dulu kita tahun 2000-an ya, 2004 mungkin kita pakai warnet, ya pakai ini, generasi keempat ini. Jadi memanfaatkan mikroprosesor dengan general purpose mikroprosesor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Dan kemudian mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration dan sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface GUI Microsoft Windows. Nah, di sini nih, generasi keempat sudah menggunakan Microsoft Windows. Keren banget loh.
Nah, ini yang ditunggu-tunggu pasti, yaitu komputer generasi kelima, yaitu sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence. Jadi komputer generasi kelima ini mulai menggunakan unsur Artificial Intelligence. Jadi unsur ini tuh membuat komputer mempunyai karakteristik serupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Sejarah komputer generasi kelima ini dimulai sejak tahun 2000-an sebagai komputer yang dikenal sekarang ini. Sejarah komputer saat ini sudah sangat pesat dan semakin canggih. Jadi perkembangan generasi kelima inilah yang kemudian mengenal Pentium sebagai salah satu mikroprosesor canggih untuk komputer. Ini adalah gambaran komputer generasi kelima. Jadi kalau dilihat tuh kayak IT banget gitu ya. Jadi komputer generasi kelima ini masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak perkembangan dan memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Seperti contoh kita beli HP. Kita beli HP di tahun 2021. Kemudian dengan merek yang sama, dengan hal-hal yang serupa, tapi di tahun 2022 itu sudah banyak perubahan atau perkembangan yang sangat pesat. Contohnya seperti fingerprint, jadi kalau HP-ko ini masih ada finger di sini. Tapi kalau yang sekarang, itu udah nggak ada. Itu udah pemodelannya, fingernya sudah ada di samping. Jadi udah nggak ada di tengah seperti ini. Soalnya kenapa? Karena itu merusak modeling dari HP-nya sendiri. Siapa yang HP-nya masih kayak aku? Angkat tangan, komen di bawah ya. Jadi kita harus ganti HP, guys. Kemudian komputer generasi kelima ini ya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Jadi eh, bukan cepat lagi, tapi sudah sangat cepat. Jadi kayak hoax, kemudian hal-hal yang mungkin dari politik, kesehatan, semuanya tuh ada dan itu benar-benar sangat cepat. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus memerlukan literasi digital dalam mengetahui berita-berita yang ada di komputer sekarang. Dan komputer ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Jadi komputer dan kita sebagai user itu harus memiliki chemistry. Komputer nggak akan bisa jalan kalau nggak ada user yang menggerakkan. Begitupun sebaliknya. Jadi kita sebagai apa ya, sebagai mahasiswa yang menekuni bidang informatika harus memiliki dan harus melek akan keadaan komputer generasi kelima ini yang semakin berkembang. Nah, masuk poin terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan awal hingga akhir bahwa sejarah komputer itu akan terus berkembang, apalagi sudah banyak perusahaan dan ahli komputer yang terus berusaha membuat teknologi baru pada komputer. Di komputer di masa mendatang didirikannya IPAT atau Institute for New Computer Technology di Jepang. Ini dimaksudkan untuk mengembangkan generasi kelima. Jadi komputer generasi kelima ini akan dirancang agar menghasilkan komputer yang powerful dan intelligent. Kita juga bisa mengembangkan komputer generasi kelima ini biar lebih powerful dari segi model, fungsi, maupun dampak yang akan kita berikan kepada masyarakat sekitar. Jadi jangan menyerah untuk belajar, jangan males untuk mengembangkan komputer hingga nanti bisa berdampak kepada masyarakat. Karena semakin canggih komputer, semakin banyak juga hacker atau penjahat yang ada di sekitar kita. Jadi tetap melek dan harus waspada. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Sistem Informasi B. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.